Piye perasaanmu wes tekan kene? Pertanyaan pembuka dari Pak Harjo pada Via. Nggih Pak, saya mawon, jawab Via singkat, namun dengan ekspresi kecutnya. Jane kowe iki ora usah melu reni, kowe ora bakal betah, ucapnya lagi pada Via. Mboten napa-napa Pak, dengan menganggukkan kepala, Via menjawab. Mas, iki nek tak terus ke aku yakin awake dekne ora bakal kuat. Sesuk tolong golekke degan ijo. Terus nek bisa bapake garwane sampean sing Amet, ucap Pak Harjo mulai berbicara padaku. Lah pripun Pak? Napa enten sing mboten beres kalih garwane kula? Nek pancen kudu ngagem degan niku, insyaallah kula padosake ngenjang, jawabku menanggapi Pak Harjo. Maune kuwi bojomu ana sing nyedaki. Kowe mesti ngerti. Wujud sing wingi tak jak aku lunga pas kowe bali saka kene, terang Pak Harjo. Oh, dadi gendruwo nika sampun aneh-aneh kali karo kula, Pak, ucapku meminta penjelasan. Meh, tapi urung dilakoni. Nanging deknen wes ngasih ngrayangi bojomu. Makhluk kaya ngono kuwi pancen tertarik karo wong wedok, dadi rodok lumrah. Nanging mergo kuwi dudu kanggone, makane wingi makhluke tak jak lunga, tak sadarke, ya syukur manut. Tak kira rung diapa-apake. Mangkane aku ngomong karo kowe wingi nek bojomu ana sing aneh, gendang cepet gorene to. Jelas Pak Harjo. Nggih Pak. Nah niku sejak kejadian niku nek tak diamati, garwane kula niku dadi rada gampang nesunan Pak. Napa mergo niku nggih? Terus awak niku ngrasa gatel sedanten, mbon diobati ngangge obat boten mantun, padahal nggih pun teng dokter. Jelasku lagi pada Pak Harjo. Ngene le, makhluk kaya ngono kuwi kan jelas ora tau adus to. Apa meneh uripe wis atusan taun. Jajal bayangke wis kaya ngopo awake. Terus dene wis ngrayangi bojomu. Otomatis regetan karo hal sing jelek ana ning awake bojomu saiki. Kuwi sing gawe awake gatel. Ditambah dekne juga ibarate seneng karo bojomu. Makane bojomu digawe gampang nesu karo kowe ben iso pegatan le. Terang Pak Harjo lagi. Nek ngoten napa mboten saged langsung dirisiki mawon Pak? Kula mboten tega nek garwane kula niki gatel-gatel terus, tanyaku padanya. Janjane bisa. Tapi awake bojomu iki wis lemes, ora kuat. Nah, makane aku njaluk goleke degan ijo kanggo piranti ngresiki kuwi. Setidaknya nglemahke karo gawe kuat ragane bojomu iki. Tapi tenang, makhluk kae wis ora ana ning kene lan ora bakal nganggo bojomu meneh. Lah nek pun mboten enten makhluke wau kok tasih marake gatel nggih Pak? Tanyaku lagi padanya. Ya sesuai sing tak jelaske mau, kuwi efeke saka makhluk mau. Dan kuwi nek kowe wis bisa ngatur mripatmu tenanan, kowe bakal roh apa sing ana kulite bojomu, jawab Pak Harjo sambil tersenyum. Setelah penjelasan dari Pak Harjo itu, kemudian Pak Harjo memberikan air yang berada di botol itu untuk Via dan meminta untuk segera meminumnya. Namun jangan dihabiskan semuanya, karena harus disisakan sedikit untuk dibalurkan di sekujur tubuhnya. Sepertinya cara Pak Harjo ini sama dengan cara yang aku lakukan pada Via di rumah, memberikan air yang sudah diberikan doa. Dengan ini berarti aku benar-benar pede untuk belajar dengannya, karena semua proses yang dikerjakan sama persis dengan ajaran yang diberikan oleh Bapak dulu. Apakah karena memiliki kemiripan dengan Bapak, makanya Bapak memberi isyarat di mimpi akan ada orang yang akan mengajariku? Dan ternyata yang muncul adalah Pak Harjo ini. Dalam batinku mulai timbul pertanyaan demikian. Setelah memberikan air yang harus diminum oleh Via, kita pun mengobrol banyak tentang ilmu kebatinan di sana. Pak Harjo banyak memberikan pengetahuan tentang alam astral yang sebelumnya belum aku ketahui. Dan beliau juga mengajarkan beberapa ilmu pendalaman atau tirakat yang bisa aku coba di rumah dan aman untuk dilakukan sendiri.
Pak Harjo juga memberikan beberapa peringatan padaku saat melakukan meditasi, dan di saat aku merasakan ada gejolak dalam tubuh, aku harus merapalkan amalan dari Pak Harjo, karena beliau akan memberi ilmu padaku secara bertahap apabila aku sudah akan naik ke tingkat selanjutnya. Namun, menurut Pak Harjo, tubuhku belum siap melakukan sendiri, maka harus merapalkan amalan yang diajarkannya itu. Intinya, Pak Harjo di sini benar-benar memantau perkembangan dari ilmu kebatinanku. Dalam pembicaraan soal ilmu ini, kadang aku tidak mengetahui sepenuhnya apa yang dia maksud, alias tidak paham dalam beberapa bahasa yang dia gunakan. Dan dalam obrolan itu, aku baru menyadari kalau ilmu berbahasa Jawaku sungguh masih cetek. Banyak kosakata yang tidak aku pahami, dan harus menanyakan berulang kali maksud dari yang Pak Harjo maksud, dan beliau pun harus menjelaskan ulang agar aku benar-benar paham. Sejak kami mulai mengobrol, aku melihat gerak-gerik Via sepertinya sudah lumayan santai dibandingkan pada waktu awal dia datang di sini. Mungkin efek dari air itu sudah mulai dirasakan. Ya, aku paham, air itu hanya untuk meredakan rasa yang dialami saja. Ekspresi yang dibuat oleh Pak Harjo terlihat sedikit santai dibanding saat pertama melihat Via. "Le, ngerti ora? Kawit mau kui, aku ngomong karo sopo?" tanya Pak Harjo padaku. "Nggih kalih karo kula to, Pak." "Nggih kalih kula juga," jawabku. "Dudu le, aku mau pas ndelok bojomu. Aku ngomong karo makhluk sing ana ning kulite bojomu kuwi," jawabnya sambil tertawa kecil. "Loh, saestu niku, Pak? Nanging kula kok mboten ngrasake nggih?" tanyaku padanya. "Soale makhluk kuwi pol lemah le, ibarate bekase sesuai karo sing tak jelaske mau. Makhluk sing ora tau adus kuwi mesti nggawa barang-barang sing ora jelas. Ya mbuh penyakit, ya mbuh kewan cilik lan liyane. Nanging iku sifate gaib, dadi ora bakal mari nek diobati nganggo medis," terangnya padaku. "Lah niku nek sampun mimi kalih dibaluri banyu niku, napa pun saged mantun, Pak? Soale nggih teng griya tak damelaken banyu kados niku," tanyaku lagi padanya. "Sing mbok lakoni kuwi wis bener le. Ya bisa ngilangi makhluk-makhluk cilik sing nempel ning kono, tapi isih iso balik meneh. Mergone ambune saka makhluk sing utama mau isih tememplek ning awake bojomu," jawab Pak Harjo menjelaskan lagi. Dan semua penjelasan itu membuatku paham kenapa setiap Via meminum dan mengoleskan air di tubuhnya yang terasa gatal, dia langsung sedikit membaik, namun akan kembali kambuh di 1 atau 2 hari setelah dia mengkonsumsi air yang aku buat itu. Ternyata itu hanya merontokkan saja, tidak menghilangkan bekas dari makhluk yang pernah menggoda Via. Pak Harjo pun menjelaskan bahwa obatnya itu pakai air kelapa hijau yang masih muda. Makanya dia menyuruhku untuk mencari degan untuk piranti obat yang akan menyembuhkan Via. Dia juga mengatakan apabila sudah meminum degan yang dibacakan doa oleh Pak Harjo, nantinya Pak Harjo juga akan membantuku untuk segera mendapatkan momongan. Karena ada faktor lain juga kenapa aku dan Via cukup kesulitan mendapatkan momongan. Degan yang harus aku siapkan untuk Via minum adalah 7 buah kelapa hijau muda. Itu harus diminum 1 kali dalam sehari, dan posisinya harus dalam keadaan duduk, tidak boleh berdiri. Begitu juga saat meminum air itu harus benar-benar duduk, tidak boleh diselingi dengan berdiri. Pada intinya selama meminum air itu sampai habis, Via tidak boleh bangkit dari duduknya dan harus dihabiskan dalam sekali minum. Pak Harjo mengatakan lelaku ini bukan berarti syarat membuat air degan itu menjadi ajaib atau istimewa. Ini hanya sebuah ikhtiar untuk mempercepat efek dari air degan itu sendiri. Pak Harjo menjelaskan demikian, dan itu ternyata dapat dijelaskan juga dalam bahasa sains. Untuk penjelasan ini silakan dicari sendiri ya, di Google banyak. Karena cukup panjang dan banyak pembahasan takutnya tidak cukup. Setelah kita ngobrol beberapa jam dengan Pak Harjo, aku memutuskan untuk menyudahi pembicaraan ini dan akan segera pulang.
Melihat kondisi Via, sepertinya sudah mulai mengantuk. Ya, maklum saja. Sekarang sudah jam 1:30 dini hari. Aku heran sebenarnya. Kenapa setiap aku datang ke tempat Pak Harjo, selalu pulang di jam dini hari. Tidak pernah pulang lebih awal atau di jam 11 malam. Ya, sebenarnya maklum karena diselingi pasien-pasien dari Pak Harjo yang datang bergantian. Makanya, pembicaraan kita juga sering terputus saat Pak Harjo harus membantu pasiennya. Sebelum aku berpamitan untuk pulang, seperti biasa Pak Harjo selalu memberikan pengertian bahwa apa yang dibicarakan itu hanyalah musyawarah. Dia tidak mau dianggap menggurui dan menganggap itu semua perbincangan adalah musyawarah. Dan sebelum aku pamit juga, Pak Harjo memberikan daun pakis yang tadi juga dibacakan doa. Daun pakis itu berkhasiat untuk menghilangkan atau menyerang dalam hal gaib dari dalam tubuh. Takutnya Pak Harjo makhluk itu sudah masuk ke dalam Via. Nanti sesampainya di rumah, aku dan Via harus memakan daun pakis itu sebelum tidur. Sebagian dari daun pakis itu harus dibalurkan ke bagian tubuh Via yang dirasa sangat gatal, dan sebagian lagi harus ditelan. Begitu juga dengan yang aku makan. Sebagian harus diberikan ke Via dan sebagian kutelan. Awalnya sedikit menolak karena aku belum pernah memakan daun pakis secara mentah. Orang lihat daun pakis dimasak saja, aku belum pernah. Dan karena aku sempat menolak, Pak Harjo sama sekali tidak memaksa untuk aku harus melakukan. Karena kembali lagi, kalau tidak ada keikhlasan dalam melakukan sesuatu, pasti hasilnya tidak akan baik. Namun, Via langsung menyanggupi apa yang dijelaskan Pak Harjo. Aku sangat paham dengan dia. Dia akan melakukan apapun yang penting dia sembuh. Dan melihat semangat Via, aku tidak tega jika dia sendiri yang melakukan. Maka aku niatkan nanti sampai di rumah aku akan ikut memakan daun pakis itu. Selesai dengan penjelasan Pak Harjo, kami pun pamit. Di dalam perjalanan, aku mulai merasakan ini yang aku bonceng adalah benar-benar Via yang aku kenal. Dia memeluk tubuhku dari belakang karena merasakan kedinginan udara di pagi hari ini. 2 hari setelah dari Pak Harjo, aku kembali memiliki niat untuk pergi lagi menemuinya. Ada satu hal yang kemarin aku lupa untuk menanyakan padanya, yaitu soal batu akik yang aku temukan di atas genteng. Kemarin terlalu asyiknya ngobrol dengannya dan terlalu banyak pelajaran yang didapat darinya. Dan kebetulan dengan kelapa hijau yang diminta Pak Harjo sudah berhasil aku dapatkan dari bapaknya Via. Singkatnya, malam hari selepas Isya seperti biasa aku pergi ke loji Pak Harjo. Dan tentunya kali ini aku sendiri, tidak mengajak Via, karena dia masih harus menyelesaikan kerjaannya yang sudah harus diselesaikan. Untung ada adik dari Via yang datang untuk menginap, karena besok dia ada acara interview kerja di dekat rumahku. Sesampainya aku di gerbang loji milik Pak Harjo, aku turun dari motor untuk membuka gerbang besar yang terbuat dari kayu. Gerbang kayu yang terbuat dari jati besar dan tak ada celah sama sekali di setiap sambungan kayunya. Ditambah tebal dan besar membuatku cukup kesusahan untuk membukanya. Apalagi kunci grendelnya ada di dalam, dan cara membuka kunci itu aku harus merogohnya melalui celah-celah pintu di bawah. Tidak seperti biasanya grendel yang harus dibuka sangat mudah. Kini kurasakan sangat sulit sekali dan sama sekali tidak bergerak. Saat aku mencobanya untuk terakhir kalinya, aku merasakan ada yang memegang tanganku dari dalam. Rasa tangan yang dingin seperti es aku rasakan, dan seketika aku tarik tanganku yang sebagian ada di dalam untuk meraih grendel pintu. Karena cukup kesusahan membuka grendel gerbang ini, ditambah lagi ada seseorang bertangan dingin menyentuh kulitku. Aku memutuskan untuk menelponnya dan meminta tolong untuk membukakan pintu gerbang ini. Mungkin itu tangan Pak Harjo yang mau coba iseng denganku. Halo, Pak Harjo. Kulo ampun dugi ngajeng loji niki. Nanging grendel lawang niki angel mboten saged dibuka, ucapku melalui telepon. Halo le. Oh alah iya. Iku sengaja tak kunci. Aku saiki neng omah. Langsung rene wae. Neng kono kosong, ora ono sapa-sapa. Jawab Pak Harjo dari telepon. Loh lah, nembe niki sinten Pak? Sing ngemek tangan kulo pas nyobi buka grendel, tanyaku padanya. Oh, biasa kui.
Nek ra ono sapa-sapa, pancen kadang kaya ngono kuwi. Ora apa-apa, kuwi sing jaga lawang. Wes bene wae, gendang rene nang omah. Terang Pak Harjo. Oh alah, pantesan adem banget Pak rasane tangane niku. Lah daleme Pak Harjo pundi? Kulo kan dereng nate diajak teng daleme Pak Harjo. Ucapku menanyakan alamat rumahnya. Oh yo, tak kirimi lewat WA. Wes gendang rene yo. Ucapnya menyudahi telepon. Suara notifikasi pesan masuk dari ponsel seketika berbunyi. Setelah aku menutup telepon dari Pak Harjo, pesan masuk darinya mengirimkan alamat melalui map. Dan setelah dibuka map yang dikirimkan Pak Harjo, ternyata jarak rumah dan loji ini tidaklah jauh. Hanya berjarak 3 menit jika menggunakan motor. Aku langsung naik ke motor yang setia menemaniku. Dan saat aku mau akan menyalakan motorku, ternyata sama sekali tidak ada indikator kalau motorku menyala. Dan untuk memastikan kebenarannya, aku coba menstarter motorku. Hasilnya tidak ada tanda starter motor menyala. Dan aku coba selah dengan kaki, hasilnya sama saja. Aku kembali turun dari motorku untuk mengecek motorku. Apa ada masalah dengan mesin atau akinya? Aku menyadari kalau ini aneh, karena tadi sebelum aku berhenti, semuanya normal dan baik-baik saja. Tidak ada yang aneh sama sekali. Dan mesin cenderung sehat karena baru minggu lalu aku servis bulanan. Saat aku sedang kebingungan mencari cara untuk menghidupkan motorku, tiba-tiba dari balik pintu gerbang loji terdengar suara cekikikan cewek lebih dari 2 orang. Suara itu terdengar dari balik pintu gerbang. Langsung paham aku. Walaupun sedikit bergidik dengan suara yang terdengar itu, aku beranikan untuk sedikit mengancam suara itu. Dadi wae kowe padha. Titani wae. Nek aku ra cepet-cepet tekan omahe Pak Harjo, bakal tak wadulke kowe kabeh karo Pak Harjo. Jajalan wae. Aku mengancam sambil terus pura-pura mengecek motorku. Dan tak kusangka, setelah aku mengatakan hal demikian, tiba-tiba motorku seperti terstarter secara otomatis. Dan motorku menjadi hidup secara otomatis. Batinku dalam hati, sepertinya mereka benar-benar takut pada Pak Harjo. Setelah motor menyala normal, aku langsung menaiki motor itu dan kutaruh handphone di holder motor yang sudah kusediakan untuk menaruh handphone saat aku membutuhkan petunjuk jalan. Dalam perjalanan, semakin masuk ke dalam, ternyata pepohonan di samping kanan dan kiri semakin banyak. Sempat aku ragu dengan maps yang diberikan oleh Pak Harjo. Apakah beliau tidak salah mengirimkan lokasinya? Soalnya biasanya orang tuanya asal memberikan titik, yang penting sudah kelihatan titiknya, langsung share aja tanpa memastikan benar salahnya koordinat yang mereka kirimkan. Sempat ada pikiran untuk balik dan menelpon Pak Harjo di depan gerbang loji lagi. Karena kalau aku berhenti di pinggir jalan tanpa ada penerangan, dan di samping kanan dan kiri hanya ada pepohonan rimbun, yang ada aku malah jadi horor sendiri. Apalagi dalam perjalanan ini, aku mulai merasakan ada banyak mata mulai tertuju padaku. Dan karena itu, aku tetap memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan dan percaya dengan maps yang diberikan Pak Harjo. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya aku mulai menjumpai desa, dan titik yang diberikan oleh Pak Harjo terlihat mulai semakin dekat. Lega sekali batinku, tidak disesatkan oleh maps yang dikirimkan orang tua. Aku terus mengikuti arahan dari Google Maps ini, yang menunjukkan arah berbelok menuju jalan ke sebuah gang kecil menurun di depan sana. Dan aku pun mengikutinya. Dan tepat sekali berjarak 1 rumah dari gang menurut titik lokasi yang diberikan itu. Sebuah rumah dengan ornamen Jawa, dihiasi beberapa tulisan Jawa di dinding atas, dan di temboknya ada kerajinan kayu. Dan tidak lupa, di soko atau tiang rumah terdapat beberapa topeng tari yang biasa digunakan untuk acara-acara tertentu. Setelah sampai di titik yang ditujukan Google Maps, aku pun mematikan motorku dan segera turun dari motor untuk masuk ke rumah yang ada di depanku. Saat memasuki pelataran rumahnya, terlihat banyak sekali sandal-sandal. Mungkin di dalam Pak Harjo sedang ada tamu,
atau mungkin pasiennya yang minta untuk diobati. Ya maklum, Pak Harjo ini hampir setiap hari pasti kedatangan tamu dari berbagai wilayah di kotaku. Dan bahkan sampai ada tamu dari kota tetangga. Mereka ke tempat Pak Harjo ya, untuk meminta pertolongan spiritual sama seperti aku kemarin. Dan bayangkan saja, jika Pak Harjo menarik tarif tertentu untuk pengobatan ini, sudah pasti kaya raya beliau. Namun Pak Harjo tidak pernah melakukan itu. Dan justru beliau takut kalau beliau melakukannya itu akan membuat lelakunya yang dilakukan menjadi sia-sia dan hanya terisi ambisi untuk harta. Dan biasanya kalau ada yang memaksa untuk membayar, yang ada malah besoknya Pak Harjo tidak ingin menemui mereka lagi. Setelah aku turun dari motor, lalu aku ketuk pintu rumah itu. Saat aku mau mengetuk tiba-tiba, "Wes le, mlebu wae. Ora usah tutuki lawang kuwi, ndang mlebu," jawab Pak Harjo berbicara cukup keras dari dalam rumah ini. Nggih Pak, Assalamualaikum," jawabku sedikit terkejut sembari membuka pintu. "Waalaikumsalam. Kene mlebu. Lungguh kene," sambut Pak Harjo padaku yang baru datang. Batinku dalam hati, wah canggih juga ini Pak Harjo. Belum sampai ngetok, udah tahu kalau aku ada di luar. Sambil tersenyum sedikit kaku, aku masuk dan berjalan menuju ke arah Pak Harjo untuk salim dan mencium tangannya. Dan benar saja, beliau sedang ada tamu yang sedang berembuk rasan soal apa yang sedang dialaminya, alias masih ada pasien. Setelah aku bersalaman dengan Pak Harjo, aku juga tidak lupa untuk menyalami orang-orang yang sedang berada di sana satu persatu. "Pak, sampun dangu?" tanyaku mengakrabi tamu Pak Harjo. Mas, nggih, sampun sawetara niki," jawab salah satu dari mereka. "Nggih Mbon, monggo dilanjut riyen Pak," ucapku lagi pada mereka sambil mencari tempat duduk untukku. Le, kono karo gawe wedang dhewe, anggap wae omahe dhewe, ora usah isen-isen," ucap Pak Harjo di sela-sela obrolannya bersama tamunya. "Nggih Pak, gambil mangke tak damel piyambak," ucapku santai sambil memposisikan duduk bersila di lantai. Cukup lama aku menunggu mereka selesai, walaupun kadang salah satu dari mereka juga mengajakku untuk berbincang. Dan salah satu dari mereka berkonsultasi dengan Pak Harjo. Banyak obrolan yang mereka bicarakan. Dan tentu saja ada juga beberapa praktek yang dilakukan Pak Harjo untuk menterapi pasiennya itu. Perlu digarisbawahi, Pak Harjo di sini hanya membantu pengobatan mereka. Pak Harjo juga sama halnya manusia, hanya sekedar berusaha. Dan Pak Harjo tidak menjamin akan kesembuhannya semua, hanya karena keridhaan Gusti Allah, dan semua butuh proses. Tidak ada yang instan. Bahkan buat mie instan aja butuh proses kan? Itulah yang dikatakan Pak Harjo padaku, dan menegaskan juga kalau beliau bukan dukun. Tapi beliau mengatakan padaku, siapapun yang mau menantangnya, silahkan. Mau pakai ilmu hitam oke, mau pakai ilmu putih oke. Masya Allah. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya salah satu dari mereka mengatakan untuk pamit, karena mungkin dirasa sudah selesai dengan apa yang mereka inginkan, dan pengobatan akan berlanjut jika masih diperlukan. Mereka pun mulai berpamitan pada Pak Harjo dan menyalaminya satu persatu. Dan tak lupa juga, mereka pamit padaku seperti tadi aku menyalami mereka saat aku datang. "Monggo Mas, kulo pamit riyen. Pinarak teng griya kulo, pilih ajeng dolan teng Temanggung," ucap salah satu dari mereka berpamitan sambil berbasa-basi padaku. "Nggih Pak, matur nuwun sanget. Niki kok yuk keseso kados niki. Mbok mangke mawon," jawabku padanya. "Walah, niki mbon dalu Mas. Ngenjong aja ngenten acara soalnya," balasnya lagi. "Walah, nggih, monggo. Antos-antos tenggalan Pak. Mugi selamat dugi tujuan," jawabku basa-basi. Setelah mereka semua pergi berpamitan dan pulang, kini hanya tersisa aku dan Pak Harjo. Dan aku disuruhnya untuk duduk di kursi yang berada di depannya itu, sambil menyalakan rokok dan menikmati kopi
Pak Harjo diam sejenak dan mengatakan, "Delo meneh, meh ono wong sing teko mrene arep pamer." Ucapnya tiba-tiba. "Loh, sinten niku Pak?" tanyaku spontan. "Alah, ngoyo weruh dhewe le, diteni wae yo le," jawab Pak Harjo singkat sambil menikmati rokok yang dia hisap. "Oh iya, di watu akeh sing mbok temu wingi." Tiba-tiba Pak Harjo menanyakan batu yang aku temukan. Padahal aku sama sekali belum cerita padanya kalau aku membawa batu. Aku langsung mengeluarkan batu itu dari kantong jaket yang aku kenakan. Sambil aku serahkan batu itu, aku pun juga menanyakan harus aku taruh mana kelapa muda hijau yang sudah aku bawa itu. Takutnya lupa karena asyik mengobrol soal batu akik yang aku bawa itu. Sambil meraih batu yang aku berikan padanya, Pak Harjo memintaku untuk menaruh kelapa muda hijau yang aku bawa untuk diletakkan di musola rumahnya yang ada di dalam. Dan beliau juga mengatakan untuk meletakkannya di atas sajadah yang sudah dia persiapkan di sana. Aku kemudian menuju ke motorku untuk mengambil kelapa yang aku ikatkan di jok motor bagian belakang. Ya, mau ditaruh mana lagi? Gak mungkin juga aku letakkan di atas tangki motorku. Setelah aku lepas ikatan yang menjaga kelapa itu tidak jatuh, langsung aku bawa masuk dalam rumah dan menuju ke musola yang ada di dalam. Aku letakkan perlahan di atas sajadah yang benar-benar sudah tersedia di sana. Satu persatu aku keluarkan dari dalam karung dan total semuanya ada 7 buah sesuai dengan permintaan Pak Harjo. Selesai aku menaruh kelapa itu di tempat yang dipesankan oleh Pak Harjo, aku langsung kembali lagi ke tempat di mana dia berada tadi. Aku melihat dia sedang benar-benar mengamati batu itu sambil sesekali menggelengkan kepalanya. "Sampun kula kletake teng nginggil sajadah Pak, teng mriku." Aku memberi laporan pada Pak Harjo. "Ya wis gampang. Kowe oleh watu iki ning ngendi?" tanya Pak Harjo memastikan. "Niku saking gendeng Pak. Saderenge enten suara kados mercon, terus niku tak padosi, lah kok enten watu niku. Padahal mboten enten sing maringake watu niku teng nginggil," terangku padanya. "Kowe isih eling ngomongane bapakmu gak? Nek ono watu apa pusaka sing metu secara tiba-tiba ning lingkunganmu, kuwi tandane apa?" tanya Pak Harjo lagi. "Nek turune bapak sih nggih, niku nyuwun nderek," jawab sepahamku. "Bener le, tapi watu iki isine kurang apik. Iki kudu tak netralake ben ora pati bahaya nek kowe pengen nyimpen," jawabnya. "Niku berarti asli enten isine Pak?" tanyaku terkejut. Karena memang baru pertama kali ini aku menemukan batu seperti itu. Apalagi batu ini sama sekali tidak tahu dari mana asal muasal sebenarnya, karena tiba-tiba benar ada di atas genteng. Apakah ada sosok yang mau atau ingin ikut denganku? Lagian kalau iya mau ngapain? Padahal aku sama sekali belum bisa apa-apa. Mungkin kalau almarhum bapakku masih wajar, karena kemampuannya memang sudah bisa. Lah kalau aku belum bisa apa-apa? "Iyo le, iki ono isine. Jenise wedok neng jero kene," terang Pak Harjo. "Lah efeknya nopo Pak Harjo? Umpama kula mboten purun?" tanyaku penasaran. "Yo nek saiki mesti bakal meksa gawe ngintel kowe le, mergo dekne seneng karo kowe. Asline wis seneng karo kowe kawit suwe. Tapi berhubung kowe isih ana penjagane sing wingi kae, makane sing iki rawani nyedak," jawab Pak Harjo. "Oh, Sinta to Pak. Lah niku nggih kula ajeng tanglet kalih Pak Harjo sekalian. Janjane Sinta niku enten napa nggih Pak? Kok tiba-tiba berubah?" tanyaku penasaran soal perubahan Sinta. "Nek kuwi aku ora iso njelaske le, tapi sing jelas Sinta kuwi bakal njelaske dhewe. Aku rawani njelaske, wedine mbok-mbokan kowe salah tangkep. Dadi nek Sinta wis ketok meneh, jajal takonan wae. Ojo andang kowe seneni," jawab Pak Harjo sambil terus mengamati batu itu. Pak Harjo lantas menanyakan padaku, mau aku apakan batu yang aku temukan itu? Apakah aku bersedia untuk menyimpannya atau tidak? Jujur saja aku bingung untuk menentukan hal itu, karena di lain hal aku merasa senang karena GR ada sosok yang sengaja ingin mengikutiku. Di lain hal lagi, aku merasa tidak pede dengan hal itu. Jadi aku memutuskan untuk meminta Pak Harjo saja untuk merawat batu akik yang aku temukan itu.
Setelah mendengar keputusan yang aku berikan, Pak Harjo meminta izinku untuk menetralkan batu yang aku bawa itu. Beliau melakukan beberapa gerakan, lalu berfokus pada batu itu sambil mata terpejam. Dan jika diperhatikan, mulut Pak Harjo seperti merapalkan sebuah doa. Dan di saat itu juga, batu akik berwarna oranye itu seperti menyala, terlihat dari titik tengah yang menjadi pusatnya. Dan setelah menyala beberapa saat, lalu redup dan kembali seperti semula bersamaan dengan Pak Harjo membuka matanya. Dan setelah Pak Harjo menetralkan batu itu, tiba-tiba dari arah pintu rumahnya bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Oh ya, saya belum bilang ya, kalau ini tuh based on true story atau kisah nyata. Jadi tokoh-tokoh yang ada di sini itu ada ya teman-teman. Untuk yang sudah lama ngikutin ya tahu ya, ini buat yang baru ngikutin aja. Demikianlah sebuah kisah dari Mas Rian. Terima kasih Mas Rian, terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.